kita dituntun untuk melihat, menghadapi penyakit di kota Anda. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ada begitu banyak penderitaan yang terjadi dan juga banyak sakit penyakit, namun kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu berusaha untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan selalu berusaha untuk menuntun kami kepada kesehatan. Terima kasih banyak ya Tuhan, di pagi ini kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara, tolong bantu kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan tuntun pimpin kami agar kami dapat fokus. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu yang kudus, dan tolong kami agar lewat firman yang kami dengarkan, kami boleh dituntun untuk memandang keindahan-Mu, mengasihi-Mu ya Tuhan, dan juga dapat menguatkan satu dengan yang lain. Tolong bantu kami di pagi ini Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Mungkin ini satu kata yang sudah sangat dikenal oleh kita bersama, terutama yang berada di perkotaan, karena sekalipun dengan teknologi yang sangat canggih dan banyak hal yang dibuat oleh manusia, namun ternyata penyakit terus dihadapi, dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ini menjadi suatu, kita bisa berkumpul di pagi ini juga karena wabah penyakit yang mengakibatkan pandemi, dan akhirnya kita boleh ada dalam perkumpulan dan persekutuan secara online seperti ini. Dan memang di perkotaan sangat rentan dengan yang namanya satu kata ini penyakit. Saya tidak perlu menjelaskan banyak mengenai penyakit karena kita sudah sangat uh, familiar atau sangat dekat dengan satu kata ini. Bahkan mungkin setiap kita terus bergumul dengan sakit penyakit yang setiap harinya kita sangat cepat terpapar dengan begitu banyak virus dan juga bakteri-bakteri di sekeliling kita. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini Tuhan rindu agar kita dapat menghadapi penyakit terkhususnya di daerah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, reformasi kesehatan adalah suatu cabang pekerjaan besar untuk mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan. Nah, untuk mempersiapkan atau untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan rindu untuk mempersiapkan umatnya untuk ada dalam mengalami suatu pemulihan dan juga kesehatan, karena inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki adanya sakit penyakit atau wabah, namun terkadang pilihan-pilihan kita yang salah lah yang menuntun kita kepada begitu banyak sakit penyakit di sekeliling kita. Sehingga di pagi ini tujuannya daripada kita boleh dituntun Tuhan untuk menghadapi berbagai permasalahan terutama dengan sakit penyakit ini di tempat kita masing-masing, bahkan untuk kita secara pribadi dan untuk orang-orang di sekeliling kita juga, karena memang inilah yang pekabaran penting yang Tuhan mau berikan di akhir zaman ini untuk mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan. Tuhan rindu untuk anak-anaknya ada dalam kesehatan, ada dalam pemulihan, dan juga ada dalam sukacita karena kesehatan yang Tuhan boleh berikan. Dan di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita boleh melihat ada beberapa penyebab utama yang kita hadapi di perkotaan yang mengakibatkan sakit penyakit. Beberapa waktu ini, beberapa hari kita melihat bagaimana kondisi kesehatan secara mental, itu ada juga di sini penyebab utama. Dan kita lihat juga ada berbagai hal yang terjadi di kota yang akhirnya menyebabkan masalah kesehatan ini terganggu, sekalipun di kota dengan berbagai teknologi yang canggih dan juga banyak hal yang mempermudah, tapi nyatanya
Untuk kesehatan secara pribadi ada begitu banyak penyebab utama selain polusi ya, sorry salah ketik. Polusi udara, ada juga polusi air. Ini sudah tidak menjadi suatu hal yang sudah sangat biasa bagi kita melihat polusi udara, bahkan juga polusi air di perkotaan, karena memang em, baik mobil, pabrik yang didirikan sehingga polusi udara, polusi air, sehingga menyebabkan kalau wabah penyakit menyebar akan sangat cepat itu berada di perkotaan. Kemudian adanya kepadatan penduduk dan juga terbatas, walaupun ada di perkotaan, tapi masih banyak yang terbatas akses ke pelayanan kesehatan. Dalam artian di perkotaan masih banyak juga orang-orang dengan perekonomian yang rendah, sehingga akhirnya menyebabkan masih banyak juga Bapak Ibu bahkan sahabat orang muda juga yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Sekarang kalau kita lihat di negara kita saja kalau mau mengakses kesehatan harus ada layanan BPJS dan kartu sehat, kartu Indonesia Sehat, dan waktu mau pelayanan saja sangat perlu waktu dan proses yang panjang, apalagi untuk mau pengobatan-pengobatan yang penting, menggunakan BPJS ini juga sangat terbatas. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, inilah realita yang kita alami di perkotaan, penyebab utama, dan juga bukan hanya itu masalah kesehatan mental, begitu juga ada juga serangga seperti nyamuk, juga yang dihadapi di perkotaan. Eh, Gaya hidup yang tidak banyak bergerak karena lebih banyak aktivitas perkotaan itu pekerjaannya di perkantoran, duduk di depan komputer atau juga laptop, sehingga akhirnya menyebabkan ada begitu banyak penyakit yang dialami karena tidak banyak bergerak atau juga berolahraga. Kemudian yang sangat penting juga polusi suara. Jadi ini sudah paket lengkap, polusi udara, polusi air, polusi suara, kebisingan yang terjadi juga sangat mengganggu tidur. Bagaimana orang-orang di lingkungan sekeliling kita di Ambon juga di perkotaan, baik balap liar, baik juga anak-anak yang mabuk-mabukan, dan banyak hal yang terjadi sehingga memang sampai pada waktu malam karena banyak aktivitas di malam hari, ada orang-orang yang lembur, ada orang-orang yang terus bekerja sehingga karena polusi kebisingan atau polusi suara ini mengakibatkan tingkat stres bertambah dan menimbulkan masalah kesehatan, tekanan darah yang naik, dan juga banyak hal yang terjadi. Jadi sangat paket kompleks, paket lengkap sekali kalau berada di perkotaan, yang mana penyebab-penyebab ini membuat kita sangat cepat untuk sakit. Nah, puji Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, menyayangi kita, dan Tuhan tidak mau kita untuk ada dalam sakit penyakit. Tuhan memberikan kita metabolisme yang sangat kuat. Jika kita mau menjaga, terkadang kita berdoa, meminta kesembuhan, meminta pemulihan, tapi kita tidak bekerja sama dengan Tuhan, dan juga melakukan peraturan-peraturan kesehatan yang sebenarnya Tuhan sudah taruh di Alkitab, itu menjadi sarana untuk menjaga kita, namun seringkali kita melanggar. Dan inilah Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, Tuhan rindu dalam ayat tema kita, 3 Yohanes 1 ayat 2. Tuhan rindu, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Yohanes menyampaikan bahwa, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, inilah yang sangat penting Bapak Ibu dan sahabat orang muda, karena baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani
sangat diperlukan bagi umat-umat Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan juga bagi kita secara bersama. Kalau kita lihat di Taman Eden, yang mana kita kembali lagi ke awal penciptaan di kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua, khususnya pasalnya yang kedua, kita boleh melihat bagaimana di sana dituliskan mengenai makanan dari manusia mula-mula, yang mana hanya biji-bijian dan buah-buahan, dan itulah makanan yang terbaik. Dan terlebih lagi untuk buah-buahan, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan mereka tidak lapar. Ada banyak buah yang Tuhan sediakan, tapi karena selera dan juga tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya jatuh ke dalam pelanggaran dan dosa yang mengakibatkan sakit penyakit yang berkepanjangan sampai pada kita saat ini. Jadi, kalau mereka yang pada saat itu, Adam dan Hawa yang pada saat itu ada dalam suasana surga yang penuh dengan, ada dalam suasana yang penuh dengan kesehatan yang Tuhan berikan, makanan-makanan yang sehat yang Tuhan berikan untuk memberikan kekuatan bagi mereka, dan mereka disuruh memilih, tapi nyatanya mereka masih mengikuti selera mereka dan memilih melanggar, walaupun itu juga tetap buah, tapi melanggar. Apalagi kita yang pada saat ini sudah berhadapan dengan begitu banyak makanan cepat saji, fast food, kemudian juga makanan-makanan olahan yang mengandung banyak pengawet, bahkan banyak juga produk-produk yang menuntun kita pada sakit penyakit lebih dekat lagi. Untuk itu Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, sangat penting sekali bagi kita. Roma 15 ayat 4 memberikan amaran bagaimana segala sesuatu, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan di Alkitab, Tuhan menaruh peraturan-peraturan, hukum-hukum kesehatan itu sebenarnya menjaga kita, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Sangat penting bagi kita untuk melihat hukum-hukum atau peraturan kesehatan yang Tuhan berikan di Alkitab, entah itu mengenai makanan, karena segala sesuatu yang kita masukkan dalam bait Allah atau tubuh ini sangat berpengaruh untuk kesehatan kita, sehingga Tuhan yang penuh hikmat tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan menuntun kita untuk menaruh setiap firman untuk menjadi pelajaran. Sangat disayangkan jika umat-umat Tuhan memiliki Alkitab, tapi tidak melakukan setiap perintah Tuhan, terutama untuk menjaga kesehatan. Karena Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, inilah yang menjadi penjaga bagi imunitas kita yang terbaik, yaitu ketika kita menuruti setiap perintah Tuhan, terutama Tuhan juga menaruh hukum-hukum kesehatan, peraturan kesehatan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat yang menjadi perdebatan di dunia kekristenan beberapa waktu, yang mana mengenai makanan haram dan halal, ini sebenarnya lebih ke makanan yang tidak bersih dan bersih, unclean dan juga clean, yang mana Tuhan rindu untuk anak-anak Tuhan memasukkan ke dalam bait tubuh kita atau juga makanan yang bersih, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kalau kita boleh lihat dalam sejarah, kita mempelajari Alkitab dengan begitu teliti, kita dapat melihat bagaimana makanan-makanan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dari awal itu sama sekali tidak menyentuh daging, karena Tuhan tidak mau ada kematian. Dimana kalau kita membunuh hewan juga itu merupakan suatu pembunuhan, dan Tuhan sudah menempatkan untuk kita sebenarnya dari awal penciptaan makan buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan. Namun kita boleh pelajari lagi, itu ada di Bible Study. Nanti kita boleh melihat lebih jauh lagi. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, Tuhan sudah menaruh itu untuk menjaga kesehatan kita, dan secara dunia medis, dunia penelitian, semuanya menopang itu, menopang apa yang ada di Alkitab. Namun sayangnya anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan,
tidak memilih untuk melakukan apa yang telah Tuhan taruh untuk menjaga kita dalam kesehatan. Sehingga di pagi ini kita melihat, mari kita pelajari pelajaran-pelajaran Alkitab, firman Tuhan, kita selidiki lagi untuk menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk menghadapi begitu banyak wabah penyakit di dunia ini yang sedang melanda kita. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di dalam Keluaran 15 ayat 26, di sana berfirman, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Kita lihat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, bagaimana cara makan orang Mesir, makan yang sembarangan, tidak berperaturan, makan apa saja ya jadi, makan hewan-hewan yang aneh-aneh juga mereka makan semuanya. Kenapa umat-umat Tuhan mengadopsi atau memilih untuk setelah Tuhan sudah hadir susah-susah ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, memberikan keselamatan, rindu untuk kita hidup sehat, kita mengatakan bahwa peraturan-peraturan itu sudah ditiadakan. Ini setan sangat senang sekali kalau umat-umat Tuhan menderita sakit penyakit, dan umat-umat Tuhan lebih memilih untuk hidup sebagaimana orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ini bukan masalah denominasi atau juga masalah perdebatan mengenai Alkitab, tapi kalau kita pelajari dengan lebih dekat lagi, mari Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Tuhan rindu agar kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan di akhir zaman ini, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu juga baik bagi kesehatan kita secara pribadi. Memasang telinga, mendengar perintah-perintah Tuhan, dan bukan hanya itu, mengikuti. Karena Tuhan mengizinkan penyakit, sakit penyakit terjadi, ini sebenarnya karena kembali lagi pilihan makanan yang salah, waktu istirahat yang tidak diatur, dan juga yang tadi penyebab-penyebab yang kita sudah lihat, kita berada di situ, kemudian kita mendukung juga penyebab-penyebab itu untuk lebih kuat lagi, kita berada dituntun untuk lebih sakit lagi. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini Tuhan memberikan amaran, teguran bagi kita, mari kita menyelidiki lagi apa yang kita makan, apa yang kita minum, minum-minuman juga, minuman yang instan, yang kita pikir itu dapat menjaga kesehatan kita, padahal sebenarnya banyak minuman olahan yang juga berbahaya karena di dalamnya mengandung begitu banyak kimia ya, bahan-bahan kimia, sehingga Tuhan rindu agar di akhir zaman ini dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, umat-umat Tuhan atau anak-anak Tuhan juga boleh lebih sehat dan mempersembahkan korban persembahan yang terbaik, yaitu tubuh dan juga kesehatan baik secara jasmani maupun juga rohani. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ini yang menjadi luar biasanya Alkitab, karena kalau kita lihat banyak sekali sejauh sebelum adanya teknologi, ada contoh-contoh yang mana dalam kehidupan di Mesir itu ada buku kuno, papirus atau juga yang menyaksikan arkeolog yang ditemukan oleh para arkeolog yang menuliskan bagaimana Musa menghadapi penyakit-penyakit ini, dan hanya karena menuruti atau mengikuti perintah Tuhan sehingga banyak penyakit yang terhindarkan. Dan ini juga menjadi di abad pertengahan di Eropa ada satu wabah penyakit. Jadi memang wabah penyakit ini sudah bukan hal yang lumrah lagi karena sudah terjadi berulang-ulang kali sepanjang masa. Dan di abad pertengahan di Eropa sana, di waktu itu ada dilanda dengan suatu wabah yang dinamakan wabah maut hitam. Nanti kalau Bapak Ibu dan sahabat orang muda mau selidiki, dipersilakan. Dan
pada saat itu 1 dari 4 orang akan meninggal karena wabah ini. Dan kita melihat bagaimana pada waktu itu belum ada penelitian, belum ada teknologi yang canggih, namun sudah ada firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang kita boleh pelajari hari lepas hari. Firman Tuhan inilah yang menjadi sarana bagi mereka karena kekristenan sangat dikenal dan menyebar cepat di Eropa. Sehingga pada saat itu mereka melihat pada Imamat 13 ayat 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi harus ada isolasi dan harus ada memisahkan diri dari perkumpulan untuk pengobatan dan juga mencegah terjadi penularan yang berkelanjutan. Dan inilah yang dipraktekkan oleh umat-umat Tuhan pada saat itu, dan memang benar akhirnya wabah itu juga berakhir. Dan kita lihat itu hanya karena firman Tuhan. Dan kenapa saat ini kita di akhir zaman, anak-anak Tuhan diberikan firman Tuhan yang lebih lengkap lagi, kita punya teknologi, kita punya media untuk belajar dapat lebih jelas lagi. Mengapa kita tidak gunakan untuk lebih lagi menjaga kesehatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan di pagi ini Tuhan rindu untuk kita dapat menghadapi penyakit di perkotaan kita yang di pagi ini bergabung bersama-sama, yang berada di perkotaan. Tuhan rindu untuk kita boleh sehat. Dan di pagi ini juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita boleh menyaksikan Allah dalam Alkitab adalah Allah kesehatan. Jadi kita punya Allah yang tidak menghendaki sakit penyakit. Tidak pernah sepanjang zaman umat Tuhan selalu terlindung dari wabah-wabah. Kalau kita lihat, karena apa? Karena menuruti firman Tuhan, mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sudah taruh di Alkitab, dan inilah yang Tuhan rindukan. Obat dari Tuhan lebih bersifat pencegahan daripada pengobatan. Ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sebelum kita mengalami sakit penyakit, Tuhan sudah taruh pencegahan-pencegahan. Tuhan tahu dokter yang terbaik dari segala dokter. Ia taruh makanan apa yang tidak boleh kita makan dan minum, atau juga peraturan kesehatan, mencuci tangan sebelum makan, atau juga uh, peraturan waktu-waktu beristirahat. Tuhan sudah taruh semuanya untuk mencegah kita. Jadi sebelum kita diobati, Tuhan lebih memilih untuk kita mencegah dan juga tidak mengalami sakit penyakit tersebut. Jadi jauh-jauh hari Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini Tuhan rindu bagi kita bersama-sama untuk ada dalam pencegahan, dan bahkan ini juga dipakai oleh uh, orang-orang bijaksana di luar sana, yang mana ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ini juga adalah obat yang Tuhan boleh berikan bagi kita bersama, dan ada beberapa hal yang Tuhan rindukan bagi kita untuk menjaga kesehatan kita bersama. Dalam hal-hal yang diberikan ini ada dalam singkatan forward, karena ini materi yang diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi memang di pagi ini kita melihat bagaimana ada beberapa hal yang membuat kita, alam yang Tuhan sediakan untuk menjaga kesehatan kita. Sisanya kita mau dan kita mau lakukan atau tidak, karena pekabaran ini sudah berulang-ulang kali, namun masih banyak umat-umat Tuhan yang sakit. Kenapa? Karena sekali lagi, kembali lagi, tidak melakukan, sampai sebatas melihat saja, sebatas mendengar saja, tapi tidak melakukan. Ini obat-obat yang terbaik bagi kita. Yang pertama, Tuhan memberikan udara yang segar. Jika Bapak Ibu berada di perkotaan, boleh sesekali pergi ke taman, boleh cari tempat-tempat yang boleh menemukan udara segar. Karena ini sangat penting bagi kesehatan pernafasan kita yang pertama, karena wabah penyakit sekarang lebih banyak serang di area pernafasan. Pandemi kemarin serang juga di area pernafasan lebih cepat. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita sangat perlu udara segar. Kemudian berikut tidak kalah pentingnya,
kontrol diri, daya mengendalikan diri, pertarakan. Uh, Kalau kita sudah tahu tidak boleh minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong bantu. Jika ada makanan yang tidak sehat, atau juga minuman, atau juga hal-hal yang lain yang tidak baik, Tuhan tolong bantu untuk saya dapat mengontrol diri dan berkata tidak. Juga bukan berkata, tapi melakukan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, waktu istirahat penting, air juga penting untuk kesehatan. Lebih banyak minum air daripada minum minuman yang seakan-akan juga untuk kesehatan kita, tapi sebenarnya air itu obat terbaik bagi kita. Jus-jus juga mungkin yang menyehatkan kita boleh kita gunakan. Kemudian ada olahraga, tak kalah penting juga air dan olahraga sepaket. Kita juga perlu adanya menggerakkan otot-otot tubuh kita. Kemudian Bapak Ibu dan sahabat orang muda, yang paling penting juga menerima kehendak Tuhan. Nah, inilah yang membawa sukacita bagi kita. Untuk menerima kehendak Tuhan, kita harus tahu apa kehendak Tuhan. Untuk itu, perlu belajar Alkitab, habiskan waktu bersama-sama dalam persekutuan, peribadatan. Di sana kita boleh mendengarkan firman Tuhan, seperti pada waktu pagi ini, dan juga dengan menaruh kepercayaan kita, iman, melakukan kehendak Tuhan, itu meningkatkan kesehatan kita dan membawa sukacita. Jadi, pada waktu kita berada dalam persekutuan, ada bersama-sama dengan umat Tuhan, kita berada di hadirat Tuhan, pada saat itulah pemulihan Tuhan sedang terjadi. Jadi waktu kita ada di hadirat Tuhan, percayalah Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pada saat itulah juga pemulihan sedang terjadi dan proses pemulihan itu sedang berjalan. Uh, Kemudian yang berikut, nutrisi yang tepat. Ini yang kembali mengenai makanan, bagaimana kita harus mengatur makanan yang seimbang, makanan yang sehat, dan ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah cahaya matahari. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kadang kita lupa untuk berjemur ya. Kalau di tempat seperti Pak Ahok, kemudian juga Ibu Ria, mungkin pengaturan karena musiman jadi tidak memperoleh cahaya matahari kadang-kadang dalam beberapa musim. Tapi kalau di Indonesia bersyukur karena setiap hari kita dapat memperoleh cahaya matahari untuk kesehatan. Jadi kadang apa yang kita miliki tidak kita syukuri, kita tidak pergunakan dengan baik. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini ketika kita boleh melihat firman Tuhan di pagi ini mengenai um, menghadapi penyakit di kota Anda, ini vaksin yang terbaik dari segala vaksin-vaksin. Kadang kita mau lebih instan, cepat. Kalau ada penyakit, kita mau diobati dengan cepat. Bahkan juga kita kadang kalau sakit, kita mau berdoa cepat-cepat, Tuhan mau pulihkan, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita dalam proses pemulihan itu. Ya, kadang Tuhan tidak dapat menolong kita karena sebenarnya kita tidak menolong diri kita sendiri dalam menjaga kesehatan ini. Dan inilah yang Tuhan rindukan bagi umat-umat Tuhan, dan setan juga bekerja keras untuk ini, karena di dalam Wahyu ada nubuatan mengenai bagaimana setan juga mempersiapkan agen-agennya untuk mempengaruhi dunia ini dengan um, alat-alat atau juga dengan pengobatan kimia farma. Jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda dalam Bible study mungkin. Kiranya perenungan pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita boleh mengingat lagi betapa penting kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Allah dalam Alkitab adalah Allah kesehatan. Tuhan juga mau umat-umatnya sehat, dan tubuh kita adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini mungkin Bapak Ibu dan sahabat orang muda kita sakit, saya juga secara pribadi masih terus bergumul dengan sakit penyakit saya, namun saya bersyukur dan saya boleh bersaksi bagaimana saya terus merasakan sukacita dan adanya penghiburan, adanya kekuatan ketika ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan juga bersyukur untuk sakit ini karena selalu dapat berharap dan bergantung pada Tuhan. Kadang kalau kita sehat, kita lebih cepat juga menggunakan kekuatan kita dan melupakan Tuhan.
Sehingga kalau sakit penyakit Tuhan izinkan terjadi, bersyukur karena kita boleh diizinkan untuk lebih banyak bergantung lagi buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pagi ini mungkin kita yang bergumul dengan kesehatan atau juga kita yang menjaga kesehatan, mari terus menjaga kesehatan. Yang sehat, mari terus menjaga kesehatan. Yang sakit, dengan pertolongan Tuhan, kita meminta pemulihan dari Tuhan. Kemudian juga ada orang-orang di sekeliling kita yang juga bergumul dengan kesehatan. Mari dengan pertolongan Tuhan lewat kehidupan kita, kita juga boleh menjangkau mereka lewat pengetahuan yang kita boleh dapatkan dari Alkitab. Kita juga boleh berbagi bagi orang-orang di sekeliling kita untuk mereka juga dapat menjaga kesehatan mereka. Jadi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kadang kalau kita sakit kita lebih cepat ke dokter karena kita percaya pada dokter. Namun sebelum itu, jauh sebelum itu, Tuhan mau untuk kita ke dokter surgawi, kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau mencegah itu daripada mengobati. Nah, kita punya Tuhan yang mau mencegah daripada mengobati, karena kalau kita sakit, Tuhan juga lebih-lebih sakit lagi karena dia tidak mau kita sakit. Untuk itu, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sekali lagi, 3 Yohanes 1 ayat 2, kiranya menjadi penguatan bagi kita. Tuhan ingin kita untuk mengalami kesehatan, pemulihan, dan juga kekuatan. Wabah akan terus terjadi, tidak dapat dipungkiri. Penyakit kita lihat semakin bertambah waktu. Orang tua juga di sini boleh saksikan banyak penyakit-penyakit aneh yang ada juga, autoimun, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Dan inilah hal yang akan terus dihadapi sepanjang umat-umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi akan ada banyak wabah penyakit, namun umat-umat Tuhan terlindungi karena melakukan firman dan perintah Tuhan. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, 3 Yohanes 1 ayat 2 berfirman, saudara-saudaraku, sebenarnya ini sepertinya terbalik, atau saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oh iya benar, 3 Yohanes 1 ayat 2. Tuhan Yesus kiranya menuntun kita Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang pagi ini bergumul dengan kesehatan. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memulihkan kita bersama-sama. Mari minta pertolongan Tuhan untuk membukakan firman-firman Tuhan lebih jelas lagi bagi kita, peraturan-peraturan untuk menjaga kesehatan kita. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kita yang sehat boleh dimampukan untuk melayani orang lain yang mungkin sakit. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita boleh melayani orang lain. Dan dengan pertolongan Tuhan juga, kita boleh menjangkau orang-orang yang sakit di sekeliling kita, memberikan pengharapan dan juga membantu mereka untuk ada dalam pemulihan-pemulihan yang Tuhan sudah boleh sediakan juga bagi Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita lewat perenungan di pagi ini, menjadi penguatan bagi kita bersama. Ini hal berharga yang harus kita jaga bersama, kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya menjadi penguatan bagi kita, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Saya bawa dalam firman Tuhan kita di pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama, kiranya menjadi penguatan bagi kita untuk dapat menjaga kesehatan kita setiap hari. Hari ini mungkin mari kita menyelidiki makanan apa, minuman apa yang kita makan atau minum, atau juga waktu istirahat kita mungkin terganggu, atau tadi yang sudah boleh kita lihat bersama, mari kita dapat selidiki lagi untuk dapat menjaga kesehatan kita, terutama juga para orang tua di masa tua, karena rentan juga semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, semakin rentan juga dengan kesehatan. Mungkin ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dan kita akan ada dalam persekutuan doa. Sarana terbaik untuk penyembuhan dan pemulihan ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan di pagi ini kita akan berdoa bersama. Namun sebelum kita akan berdoa, jika mungkin Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama. Dan mari kita persiapkan diri sembari kita akan memasuki ruang doa. Mari kembali kita merefleksikan firman Tuhan.